Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Wahyu Hadiana di channel Wiwin Nurmela Dewi. Video kali ini masih membahas tentang SNPMB tahun 2025. Video sebelumnya itu tentang kuota sekolah, apa yang dilakukan setelah kuota sekolah muncul. Jika sesuai gimana, tidak sesuai gimana. Kalau tidak sesuai kuota sekolahnya, sekolah bisa menyanggah untuk sambil memberikan bukti-buktinya bahwa jumlah siswanya sekian, nanti kuota sekolahnya akan berubah. Oke, itu di video sebelumnya ya, dan video-video sebelumnya juga sudah dibahas hal yang lainnya berkaitan dengan memilih jurusan. Nah, ada satu video tentang memilih jurusan berbicara peluang dan keinginan yang di IPB. Nah, video kali ini saya akan membahas peluang dan keinginan itu yang di UI, Universitas Indonesia atau Jaskun. Jas kuning ya. Kita akan coba melihat apakah berbicaranya peluang atau keinginan. Itu terserah kalian apakah kalian akan berbicara peluang atau keinginan. Kita akan masuk ke web UI-nya. Saya akan mencari ini judulnya itu daya tampung UI. Dan muncul di sini. Nah, ini website UI, penerimaan UI. Ada simak nanti jadi di UI itu ada 3 jalur masuk. Oh, ada 5 jalur masuk sebetulnya di UI, ada 5 jalur masuk kalau tidak salah. Pertama ada SNBP, kedua ada SNBT, ketiga ada PPKB, keempat ada SIMAK UI, yang kelima ada jalur internasional. Masuk internasional ya. Kalau PPKB ini adalah jalur rapot bagi yang berprestasi, yaitu UI yang diselenggarakan oleh UI. SIMAK UI itu adalah jalur tes tulisnya. Kalau kelas internasional itu jalur rapot kelas internasional, beda jalur ya. Oke, itu ada 5 jalur. Silakan kalian mau jalur mana aja. Dan saya akan mencoba melihat berbicara peluang dan keinginan di UI di webnya, karena di web SNBP di sini itu masih belum muncul untuk daya tampung dan yang lainnya. Nah, ini belum muncul informasi daya tampung, ditutup. Munculnya nanti di bulan Januari akhir biasanya ya. Jadi biarkan saja, kita akan melihat di webnya langsung kalau kalian pengen UI. Kenapa UI? Ya tahu sendiri lah, UI masuk di top 5 dan sangat bagus sekali. Ada yang bilang UI itu murah, yang susah tuh masuknya gitu. Gitu bahasanya. Oke. Ini yang masih jalur 2024. Ini jalur seleksi nasional SNBP dan SNBT, jalur seleksi mandirinya ada PPKB dan SIMAK UI, kata saya tadi. Satu lagi ada jalur internasional, bagi yang kelas internasional yang harus speak English very well, gitu ya. Nah, keketatannya persentase jumlah peserta diterima berbanding jumlah peserta pendaftar. Semakin besar presentasi berarti daya saing rendah. Semakin kecil presentasi daya saing tinggi. Berkebalikan dengan IPB. Kalau semakin besar presentasi daya saing tinggi kalau di IPB, kalau yang kecilnya berarti rendah. Kalau ini dibalik. Semakin besar presentasi berarti daya saing rendah, semakin kecil presentasi daya saing tinggi. Itu untuk UI ya. Kita akan melihat program studi yang lainnya ini untuk sarjana. Nanti kita coba lihat yang di jalur diplomanya ya. Ini yang sarjana. Ini ada program studinya, ada dokter, dokter gigi, matematika, biologi, geografi, fisika, kimia, statistik. Ada sekitar berapa nih? Wow, banyak banget tuh. Ada sekitar 50 jurusan, 30 jurusan lah. 30 program studi ya. Cara bacanya adalah saya kasih contoh. Di sini ada SNBP, SNBT, PPKB dan SIMAK. PPKB itu ini jalur rapot ya, jalur rapot yang di SNBP di sini. Kalau SNBP dan SIMAK, Kalau SNBP dan SNBT ini jalur rapot, jalur penerimaan secara nasional bersama-sama. Kalau PPKB dan SIMAK UI ini jalur yang dikelola oleh UI-nya sendiri. Beda ya, oleh UI-nya sendiri. Nah, dan terlihat daya tampungnya lebih besar dari SNBP daripada daya tampung yang di PPKB. Tapi tidak tahu nanti untuk tahun sekarang, katanya sih daya tampung SNBP-nya hanya 20%. Kita lihat saja nanti di sini ya. Nanti di bulan Januari daya tampungnya berapa. Oke. Kita akan membaca dari tabel yang ada di UI. Contoh, ini ada pendidikan dokter. Pendaftar tahun 2023 itu 1.854. Daya tampungnya 2024-nya itu 55. Jadi keketatannya 2,70%. 2,70. Ini sangat ketat sekali berarti ya, sangat ketat ini. Nah, kalau berbicara peluang berarti tinggal lihat di keketatan yang kalau sini bahasanya nih. Berbicara presentasi daya saing rendah. Presentasi tinggi, semakin besar presentasi berarti daya saing rendah. Jadi tinggal kita mencari presentasi yang besar di sini.
Kalau pengen tembus ya berarti nyari presentasi yang di atas 15%. Atau kalau mau pengen tembus yang lebih gede lagi berarti di atas 20%. Cari di sini yang mana. Ini ada biologi 50%. Ini juga ketatannya tidak terlalu ketat, berarti daya saingnya rendah. Dan ini ada peluang. Nah, peluangnya gimana? Kalau berbicara peluang berarti kita berbicara keketatan yang tinggi di sini nih. Yang mana contoh fisika ini 21,88%. Ini kalau menurut saya silakan berani bersaing. Tapi tetap nilai rata-ratanya maksimal, nilai rata-rata terakhir setelah 5 semester ya minimal harus di atas 86 ke atas ya. Tidak mungkin kita ke UI itu 86 ke bawah ya, atau 87 ke atas lah. 87, sekian, syukur-syukur 88, sekian kita bisa tembus walaupun di UI juga. Ya, dan ini kita berbicara peluang, kalau kita rata-ratanya tinggi, rata-rata di atas 88, kita berbicara peluang, ya sudah. Jangan membicarakan keinginan. Kalau keinginan pasti pengennya dokter, pengennya apa ya? Kalau di UI pengennya berarti psikolog, pengennya farmasi, ya hukum tinggi semua. Contoh hukum nih. Hukum 1612. Yang mendaftar Jakartanya 6,82. Oh ini masih 114%. 114 daya tampungnya. Ya lumayan lah 6,82. Kalau menurut saya kalau rata-ratanya 88, di atas 88 berani, tapi kalau di bawah 88 kayaknya jangan deh. Ya, kalau ketatannya di batas 5% sampai 5 sampai 10%, ya kita rata-ratanya harus di atas 87 kalau mau bersaing. Akuntansi tuh lihat. Luar biasa kan? 1.300, ininya 65 dan 4,76, ini di bawah 5%. Ya, rata-rata 90 lah kalau pengen tembus ke sini. Oke, ini berbicara peluang ya. Berbicara peluang seperti itu. Contoh lagi kalau pengen besar berarti ada di tadi 14, ini juga lumayan geografi ini juga lumayan. Apalagi fisika, kimia juga lumayan ada peluangnya gitu. Gitu ya. Jadi berbicara UI itu ya jangan berbicara saya pengen apa, pengen kuliah di apa, jangan berbicara seperti itu kalau di UI kalau menurut saya. Mendingan bicaranya apa nih yang kita bisa masuk nih dengan nilai sekian. Ya berbicara peluang. Kuliah bagaimana kuliahnya nanti saya yakin bisa ngikutin lah. Asalkan kita aja ada kemauan. Kalau kita ada kemauan pasti bisa ngikutin kuliahnya. Masalahnya adalah kadang-kala kita kalau sudah masuk di jurusan yang tidak sesuai, ya mana mau lah, bilangnya gitu. Ngapain kita kan nggak sesuai jurusannya, ya nggak mau lah gitu. Kebanyakannya seperti itu. Tapi ya sudahlah kalau bicara UI, ngapain pilih jurusan yang susah-susah, yang penting kita masuk. Masa sih nggak ada yang nerima lulusan UI kan gitu bahasanya. Dibalik ya. Bahasanya masa sih nggak ada yang nerima lulusan UI? Nggak mungkin lah gitu. Karena identiknya lulusan UI adalah pintar-pintar. Identiknya lulusan UI adalah luar biasa. Identiknya lulusan UI adalah orang-orang yang memang punya ketanggung jawabnya tinggi. Gitu aja udah simpelnya. Jadi berpikirnya ya sudah yang penting UI jurusannya apa aja. Lihat presentasinya. Ambil yang tertinggi. Contoh fisika 21,88%. Ya wis, kamu rata-ratanya 90. Bismillah, ada kemungkinan masuk di fisika. Tapi ini masih tahun 2023 dan 2024. Belum yang terbaru. Nanti di bulan Januari juga UI akan merilis keketatan daya tampung yang terbaru. Di sini 2024 pendaftarnya nanti 2025. Apakah sama atau tidak? Saya tidak tahu. Semoga saja tidak jauh berbeda. Dan biasanya statistik itu menyatakan tidak jauh berbeda. Selama 5 tahun menyatakan tidak jauh berbeda. Nanti kalian akan melihat di sini nih. Statistiknya 5 tahun belakangan. Berarti nanti 2024, 2023, 2022, 2021, dan 2020 nanti akan terpampang situ statistiknya, ya pendaftar berapa, daya tampung berapa, dan presentasinya berapa. Akan kelihatan jelas sekali. Itu kita bisa membaca di sana. Tinggal kita berbicara keinginan atau peluang. Kampus Mendit atau jurusan Mendit. Di video sebelumnya sudah saya bahas tentang seperti itu semua. Silakan yang belum tonton video-video sebelumnya biar kalian paham. Apa sih kampus Mendit? Apa sih jurusan Mendit? Apa sih peluang? Apa sih keinginan gitu ya? Ini sudah berlanjut di memilih jurusan yang tepat. Jadi berbicaranya kalau UI ya sudahlah. Ngapain milih jurusan yang ketat? Udah yang penting masuk. Tuh lulusan UI pasti kerjanya bagus. Tuh lulusan UI pasti bisa bekerja dimanapun. Karena lulusan UI dijamin identik ataupun banyak orang bilang pasti pinter lah gitu lulusan UI loh gitu. Masa sih nggak pinter? Nah bahasanya seperti itu ya. Dan kita lihat di sini presentasinya ada 10,29 ini untuk yang teknik sipil. Oh teknik sipil gede nih. Teknik sipil gede, apalagi daya tampungnya 40. Luar biasa teknik sipil bagus ini teknik sipil. Yang berminat di teknik sipil ya. Ini lumayan, ada peluang besar sini. Tadi kreator juga sama, ini daya tampungnya 40 dan ininya seperti ini. Kayak ini di SNBP ya, saya bisa di SNBP.
Tidak berbicara di SNBT, PPKB dan SIMAK. Nanti kalau sudah SNBP-nya selesai ya. Saya bicara di sini. Kalau kalian mau lihat, silakan lihat sendiri aja, dibaca sendiri daya tampungnya. Tapi yang awal itu SNBP. Jadi kalau kalian masuk eligible, ya maksimalin lah di SNBP, jangan dilepas SNBP-nya. Kenapa? Karena kalau kita sudah maksimal SNBP, Bismillah, Allah akan memberikan jalan, Tuhan akan memberikan jalan, kalian diterima atau tidaknya. Walaupun kalian tidak diterima, Bismillah ada jalan yang lain. Bismillah ada tempat yang lain. Atau ada mungkin Allah tidak memberikan kamu jalan sini, ada jalan yang lain, kamu bisa tembusi di tempat yang lain, di cara yang lain. Yang penting kita maksimalkan di SNBP-nya, jangan asal-asalan milihnya gitu ya. Kaliannya harus mau minimal ada keinginan untuk masuk di situ. Metalurgi juga ada peluang, teknik kimia juga ada peluang, ini di atas 10% ada peluang, yang rata-ratanya di atas 87, di atas 87. 86 lah, di atas 86 ada peluang lah. Kalau memang 10% ke atas. Ini ada 11,5 filsafat, ada peluang. Nah, ini 25 untuk bahasa Jawa. Wah, peluangnya bagus nih yang berminat. Ya, dapatnya sedikit malah. Nah, ini pendaftaran ini kan 20%. Ini juga ada peluang. Tuh, ini yang IPS-nya psikologi. Ini psikologi jangan ya. Ini luar biasa berat nih, di bawah 5% tuh. Apalagi kriminologi nih. Banyak yang berbicara kriminolog, katanya peluangnya bagus ya. Lihat saja sendiri. Apalagi data poinnya cuma 12, ininya segini. Yang daftarnya ya luar biasa ketat. Tapi ya tetap semuanya terserah dari kalian yang memilih dan memilah. Karena kalian yang jalanin itu semua. Saya menyarankan A, B, C, D. Kalau ternyata kalian tidak mengikuti cara saya, ya ngapain? Ya sudah aja ambil sendiri. Tinggal tanggung resikonya nanti kalau tidak diterima. Itu aja. Oke. Ini ada ilmu komunikasi, juga ini peluangnya berat. Antropologi lumayan lah, ada peluang. Ke sini rada, wow. Ini banyak yang di bawah 5%. Perawat, perizinan pemerintah ini komputer semuanya berat nih. Komputer semuanya berat. Luar biasa, semuanya berat semua. Farmasi apalagi tuh 3,9 di bawah 5% ya. Ya, ini untuk yang S1-nya. Coba kita lihat diplomanya ya. Diplomanya kita lihat. Ya, ini berarti di bah Google-nya daya tampung diploma UI. Nah, ini yang diplomanya. Karena diplomanya pun masuk di UI ya. Di SNBP masuk diplomanya juga kalau tidak salah. Ini ada diplomanya, no SNBP itu harus masuk tuh. Ini ada program D3, kalau di UI ada juga program D4. Kalau di IPB tidak ada D3, adanya D4 semua. Kalau di UI masih ada D3-nya dan D4. Ini ada dua ya. Kalian bisa memilih di D3-nya dan D4-nya. Kalau bahasa saya sekali lagi, yang penting UI. Jurusannya apa aja. Begitu berbicara peluang. Jadi, kalau kalian pengen maksimalnya ya sudah. Saya pengen UI, Pak. Ya udah dicari aja. Kira-kira daya tampungnya berapa nih? Ini daya tampungnya 20. Yang mendaftarnya ada 100, ini 18,202%. Ini masih bisa berbicara peluang, ada peluang. Akuntansi juga ternyata ada peluang, semuanya berpeluang. Masih ini di atas, persentasenya masih di atas 20% loh. Ada ini di atas 10% semua yang D3. Perpajakan juga ada peluang. Silakan kalian kalau pengen bahasanya, yang penting UI. Tidak melihat jurusan, tidak melihat keinginan, berbicara peluang, ya sudah. Ambil D3 ini ada peluang. Bismillah. Kalau kita yakin, kalau kita ikhlas menerima itu semua, saya yakin kalian bisa mengikuti di UI dan bahkan bisa sukses ke depannya. Walaupun tadinya jurusannya tidak diminati. Yakin saja Allah akan memberikan jalan, Tuhan akan memberikan jalan bahwa kita akan sukses kalau kita ikhlas. Ini ada D4-nya, ada fisioterapi, ada terapi okupasi. Ini juga masih di atas 10% semua. Ini mendekati 10%. Jadi yang diploma peluangnya besar semua kalau melihat dari keketatan tahun 2023. Apakah sama di tahun 2024? Saya tidak tahu. 2025 nanti yang tahun depan, tahun depan berapa hari lagi ya? Di tahun 2025 apakah sama atau tidak saya tidak tahu. Yang penting adalah sekarang kalian bisa melihat bahwa peluang dan keinginan itu saling berkaitan. Kalau berbicara peluang bahasanya pasti kampus medit. Yang penting mah UI. Yang penting mah UI jurusannya apa aja. Kita berbicara peluang. Yang penting mah IPB jurusannya apa aja. Kita berbicara peluang dari situ. Yang penting mah Undip jurusannya apa aja. Kita berbicara peluangnya. Jadi silakan kalian memilih dan memilah apakah saya harus kampus medit atau jurusan medit atau berbicara keinginan atau berbicara peluang. Kalau menanyakan ke saya, kalau saya biasanya berbicara peluang. Karena kalau bicara peluang kita bisa memilih dan memilah di kampus mana aja yang kita tuju. Tapi kalau bicara keinginan akan susah karena
Semua keinginan siswa pasti tinggi semua, tidak ada yang tidak tinggi. Tapi kalau berbicara peluang, akan mencari peluang yang terbaik yang sesuai dengan kemampuan kita, yang sesuai dengan nilai rata-rata kita. Oke, ini informasi tentang UI. Memang masih tahun 2023, belum yang terbaru, tapi minimal kalau mengetahui ini seperti ini untuk melihat keketatan daya tampung, pecah peluang dan keinginan kampus Medit dan jurusan Medit. Terima kasih. Jika ada yang tidak berkenan, jika tidak sesuai dengan apa yang saya ucapkan, silakan kalian komentar di bawah. Dan jika ada pertanyaan yang masih berkaitan dengan perguruan tinggi, jalur SNBP terutama, baik itu berbicara peluang, berbicara keinginan, berbicara kampus Medit, berbicara jurusan Medit, silakan kalian tanyakan di komentar. Kolom komentar, insya Allah akan saya jawab secepatnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.